Yo, ini Sasaha. Di video kali ini kita bakal bahas soal cara menggambar material yang berbeda sesuai dengan requestan di Karya Karsa. Terima kasih buat supportnya. Oke, bikin material yang akurat ini benar-benar bisa membantu kalian buat yang suka bikin background art atau environment gitu. Karena kita pasti bakal bikin banyak objek dengan material yang berbeda-beda ya. Cuman masalahnya objek di dunia ini kan banyak banget gitu. Jadi kalau kita coba belajar gimana cara menggambar semuanya satu persatu pasti bakal lama banget gitu. Gue aja kayaknya nggak sanggup kalau harus gambar semuanya. Jadi ya maka dari itu, gue bakal coba jelasin cara menggambar semuanya dengan mudah, cukup dengan 3 langkah aja gitu. Pertama, kita coba pahami dulu 3 sifat dasar benda, kayak zaman SD. Terus mempelajari reaksi mereka terhadap cahaya, dan terakhir penyesuaian warna dan style. Oke, kita mulai aja ya, dengan memahami 3 sifat dasar benda dulu. Kita harus balik ke zaman SD gitu buat belajar 3 sifat dasar benda ini. Ya, soalnya kan gampang banget buat dipahami gitu. Misalnya kayak ada benda padat, terus benda cair, dan juga yang berupa gas. Next, agak sulit dikit nih. Kita bakal coba pahami reaksi mereka terhadap cahaya. Entah itu bagian permukaannya atau di bagian bawah permukaannya. Kita mulai dari permukaannya dulu lah ya. Jadi setiap objek itu pasti punya bahan material yang berbeda-beda gitu. Contohnya kayak kayu, besi, plastik, kulit, kain, dan lain-lain. Kalau kita pelajari mereka semua satu persatu, ya balik lagi, pasti bakal butuh waktu yang lama gitu. Maka dari itu kita harus belajar buat menyederhanakan itu semua biar jadi gampang. Contohnya nih, kita bakal coba sederhanakan setiap material yang ada jadi 2 jenis aja, yaitu material yang reflektif dan juga non-reflektif. Gua ada contoh gambarannya nih yang gua foto sendiri. Di bagian lantai ini kita bisa lihat bayangan objek sekitarnya. Misalnya kayak ada refleksi dari tanaman, pot, awan, pagar, pintu di pinggirnya. Ya kelihatan jelas gitu. Sedangkan kalau yang non-reflektif ini kayak bagian pintu kayu itu. Memang masih ada sedikit refleksi cahaya sama warna, tapi gak sedetail lantai di bawahnya. Ada beberapa material khusus yang harus kita perhatikan, terutama buat objek-objek yang berbahan dasar metal. Objek-objek yang berbahan dasar metal ini punya bentuk yang bervariasi. Yang sering kita gambar itu biasanya kayak plate armor atau pedang. Permukaannya pasti kan nggak selamanya rata nih ya. Pasti ada area-area yang dibikin melengkung gitu. Nah, area-area yang melengkung itu biasanya bakal bikin si refleksi cahayanya ikut-ikutan melengkung atau menyesuaikan sama bentuk si objek tersebut. Contohnya kayak cast iron ini. Gue bisa lihat bayangan gue sendiri ke distorsi sama lekukan di permukaan metal ini. Makanya jangan heran kalau beberapa artis suka ngasih highlight yang memanjang simple gitu ke objek metal yang dia gambar. Lanjut, ke bagian bawah permukaannya nih. Ketika cahaya menembus permukaan objek, biasanya kan cahaya ini bakal memancarkan warna yang ada di dalamnya. Nah, ini disebut sebagai subsurface scattering. Kuatnya warna yang terpancarkan ini biasanya tergantung dari 2 hal, yaitu kuatnya si sumber cahaya itu sendiri atau tingkat transparansi si objek tersebut. Subsurface scattering ini nggak cuma terjadi pada benda-benda padat aja, objek cair dan gas pun sama. Terakhir nih, soal warna dan style. Kalau kalian udah lumayan paham ya sama yang tadi gue jelasin tentang reaksi material terhadap cahaya, biasanya kalau kita coba adaptasi ke style yang kita punya pasti bakal kerasa lebih mudah. Apalagi kalau dikasih tekstur, maka materialnya itu bakal kerasa jadi lebih realistis lagi. Oke, sekarang kita coba pahami dulu soal warna nih. Kalau kita bahas warna, berarti kita juga harus ngebahas si cahaya ini. Gak bisa dipungkiri kalau cahaya itu bisa memantul pada satu objek. Kalau permukaan objeknya itu punya warna, maka cahaya yang dipantulkan tersebut bakal berubah warnanya. Sedangkan kalau permukaannya nggak punya warna, kayak netral putih gitu ya, maka warna yang dipantulkannya itu bakal menyesuaikan dengan warna yang ada di sekitarannya. Sedangkan kalau permukaannya berwarna hitam, si pantulannya itu mungkin bakal jadi sedikit atau gak kerasa sama sekali. Penggunaan tekstur ini opsional dan juga berpengaruh sama style yang kita bikin. Misalnya kita bisa bikin tekstur objek yang realistis atau dengan mainin brush juga kita bisa nyiptain tekstur yang kelihatan unik.
Terakhir, gue punya sedikit tips yang mungkin bisa membantu kalian dalam mempelajari material ini. Pertama, pastinya jangan lupa pakai referensi ya. Soalnya referensi ini benar-benar wajib. Tapi jangan mempelajari cara shadingnya atau ngikutin si referensi itu mentah-mentah. Tapi coba buat mempelajari reaksi mereka terhadap cahaya. Tujuannya biar nanti kita bisa dengan mudah mengadaptasi material tersebut ke style yang kita punya. Terus kalau mau pakai tekstur brush, jangan yang spesifik kayak brush khusus buat kayu, buat besi, atau buat awan gitu. Karena brush-brush kayak gitu bisa bikin style setiap objek itu malah gak nyatu gitu. Ya agak susah sih. Maka dari itu, saran dari gua sih pakai brush yang secara general bisa dipakai buat objek apa aja. Misalnya kayak hard brush, terus kita bikin bentuknya dulu yang jelas. Habis itu kita kasih shading, pakai brush yang sama atau enggak pakai soft brush juga bisa. Terakhir baru nih kasih tekstur buat detail. Dibikin simple aja, yang penting nyatu sama style yang kalian punya. Dan terakhir, sebagai tambahan lagi gitu ya, kalian bisa coba pakai brush yang gue punya. Kalian bisa download itu secara gratis di Karya Karsa gue. Linknya gue taruh di kolom deskripsi ya. Segitu dulu dari gue. Mungkin ya moga aja video tutorial ini bermanfaat gitu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.